Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Bagaimana? Tetap semangat ya. Meskipun kita belum bisa ketemu secara fisik di gereja, kita nikmatin ibadah online kita hari ini. Kalau serindu kita tetap semangat, ya kan? Tetap memuji muliakan nama Tuhan, ya. Bagaimana kabar-kabar kalian? Kalau saya lihat di sini semuanya tampak sehat ya, tetap semangat ya. Kita meskipun ibadah online, kita tetap semangat adik-adik semuanya. Coba lo saya ingin menyapa yang hari ini. Nah, siapa aja hari ini yang ada di kita? Nah, di sini di belakang Lose ya. Di sini ada siapa? Di sini ada Amel. Halo Amel. Ya. Halo Sarah, gimana kabar kalian? Ya. Ini ada Marvel ya. Marvel, Even, Alexa, Loren, Kenzo, Titi, Yesaya, Afrido. Hai kalian semua, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, tetap sehat ya. Tengah-tengah ibadah online ini kita tetap semangat ya. Kita ambil waktu, kita sama-sama beribadah. Nah, saya ingin menyapa lagi. Ya, ada Deborah di sini. Hai Deborah. Elisa, gimana kabarnya? Selfie, Stefanus, Yohana, Rivaldo, Siombing, Bella, Matthew, Bubi, gimana kabar-kabar kalian? Berharap di tengah-tengah online ini kita tetap sehat ya. Doakan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Mungkin ada yang persiapan ujian, persiapan ulangan. Rasa rindu, kita tetap semangat menghadapinya ya. Rasa rindu kita semua tetap beribadah dengan ambil waktu khusus, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di hari ini ya. Sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk ambil satu kesempatan berdoa sebelum melanjutkan ibadah ini lebih dalam lagi ya. Yuk, dengan sikap berdoa kita menghadap kepada Tuhan ya. Lipat tanganmu, pejamkan matamu ya. Tuhan, sungguh kami ucap syukur di hari ini kami masih diberikan waktu bertemu lagi ya Tuhan. Beribadah online lagi ya Tuhan bersama teman-teman kami. Kami rindu Tuhan pimpin waktu ibadah online ini Tuhan. Biar kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang menolong kami ya Tuhan. Kami silakan waktu ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, gimana? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Serindu kita akan mendengarkan dan memuji ya hari ini. Oke. Nah, satu lagu saya ingin bawakan buat kalian. Nah, lagunya apa loh, Se? Lagunya ini loh, lagi siapin buat kalian. Ya. Oh, Sukacitaku. Sudah pernah tahu lagu ini? Ya. Nah, kita akan memujikannya lagu ini ya. Oke. Kita akan memujikan lagu Oh Sukacitaku. Nah, sebelumnya, serindu kita tetap semangat ya. Nah, sebentar. Oke. Oh sukacitaku, sejak ku terima Yesusku. Oh sukacitaku, Yesusku mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Ah, bam 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 bam. Oke, masih semangat adik-adik? Oke. Oh, sukacitaku, ku terima Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, ada sukacita hari ini. Ya, lo harap kita tetap bersukacita ya. Nah, kita sudah tadi katakan, oh sukacitaku. Nah, ada nggak kalian rindu pada waktu kemarin ya kan kita sudah menikmati acara apa adik-adik? Acara Paskah ya. Nah, kita saat ini juga mengenang sebuah sahabat ya, sahabat yang telah mati buat kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, rindu kita masuk dalam satu pujian. Nah, pujian yang ingin mengatakan bahwa Yesus adalah sahabatku. Oke, ya. Kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik ya. Oke. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yuk kita ambil sikap menyambut firman Tuhan. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan
Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Ya, kita akan masuk dalam firman ya. Semuanya dilipat tangannya. Yuk, mata dipejamkan ya. Kita akan masuk dalam firman, perenungan firman. Berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih karena kami sudah sedikit memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami ya Tuhan. Biarlah waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami rindu firman ini menjadi berkat buat kami yang mendengar, bukan hanya berkat ya Tuhan, tapi biarlah kami hanya anak-anak-Mu ini dapat menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Kami serahkan waktu firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Ya, diambil bahan ceritanya dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya. Ayat hafalannya ini nanti kita akan bacakan. Nah, kita akan bacakan firman-Nya dulu ya. Nah, oke. Lukas, ayo kita buka Alkitab kita yang di rumah. Adik-adik, kita buka Alkitab kita. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ya. Baik, saya akan bacakan buat kalian. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu bicarakan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ya. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi iman-iman kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia dan untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, tapi tidak mereka lihat ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia, tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sudah berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Nah, sangat menarik adik-adik, pembacaan kita cukup panjang ya, tapi kita rindu diberkati oleh firman hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan, mereview kembali, ya kan, kisah apa yang kita pelajari hari ini, ya kan. Nanti ayat hafalannya Lukas 24 ayat 46 ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, minggu lalu kita sudah apa ini? Gambar apa? Kita lihat kubur kosong. Kita sudah mendengarkan kisah tentang Paskah. Artinya apa? Artinya Tuhan memang di hari Jumat Dia mati di kayu salib, tapi ingat adik-adik, hari Minggu 3 hari berikutnya Tuhan telah bangkit dengan kita lihat di gambar ini kubur kosong. Itu kita lihat batu sudah bergeser, kuburnya kosong adik-adik. Nah, terus kemana Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja. Dia sudah menampakkan diri kepada Maria, ya, kepada Simon, dan hari ini kita juga mendengar bahwa dalam perjalanan ke Emmaus, nah Tuhan juga menampakkan dirinya adik-adik. Kalau lo ingin tunjukkan ya, nah lo tunjukkan kembali, ini adalah peta antara Yerusalem dan Emmaus. Ya, kalau lo sedikit zoom, nah seperti ini. Nah, ini adalah peta Yerusalem ke Emmaus. Dan perjalanannya ini kira-kira 7 mil ya. 7 mil itu kira-kira ya lumayan ada 15-16 kilometer ya. Jadi jaraknya cukup lumayan kalau berjalan kaki adik-adik. Nah, jaraknya Yerusalem dan Emmaus seperti digambar di peta ini adik-adik. Terus kalian bisa lihat ya di gambar ini. Nah, dalam perjalanan itu ini kita lihat ada 2 orang murid. Nah, 2 orang ini siapa aja? Salah satunya adalah bernama Kleopas. Nah, dalam perjalanan mereka itu menuju ke Emmaus, ya kan? Mereka di tengah-tengah perjalanan siang itu, mereka bertemu dengan seorang yang bernama yang berbaju putih. Nah, mereka sangat antusias, adik-adik. Sangat antusiasnya apa? Mereka belajar bersama-sama tentang kabar baik, belajar Alkitab. Dalam perjalanan itu mereka saling sharing adik-adik. Nah, di tengah perjalanan itu tibalah sampai sore. Nah, tibalah sampai sore akhirnya 2 orang ini menginginkan ayo rekan seperjalanan ini yang ternyata Tuhan Yesus untuk tinggal. Ya, ya karena mendengar ceritanya sudah sore, kemudian mereka tinggal adik-adik. Tinggal di sebuah rumah, kemudian seperti biasa ada sebuah roti, ya kan, ada minuman, ada roti. Dan waktu ketika Tuhan memegang roti itu, dipecahkanlah roti itu seperti perjamuan terakhir ya. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Dan di situ mereka akhirnya sadar bahwa orang yang mengikuti mereka dalam perjalanan tadi siang sampai sore ini, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Ya, buktinya apa lagi adik-adik? Nah, buktinya tangan yang ditunjukkan tangannya apa? Bekas paku. Bekas paku di tangannya ya. Bahwa benar-benar ternyata yang diajak ngomong, diajak ngobrol ini, sharing ini adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, melalui firman ini kita belajar apa adik-adik? Belajar kita percaya. Belajar apa lagi? Ya, belajar
jangankan kita tinggalkan persekutuan adik-adik. Nah, saya gambarkan di situ ada Alkitab, ya kan? Meskipun di situ juga ada handphone, tapi yang terpenting adalah jangan tinggalkan persekutuan. Ya, loh, Tuhan Yesus menginginkan apa? Ketika dia naik, sebelum naik ke surga, Tuhan ingin apa? Semua muridnya berkumpul. Berkumpul untuk apa? Bukan hanya berkumpul, tapi bersekutu. Ya kan? Membaca firman-Nya, berdoa bersama-sama. Ya, Rasul rindu kisah perjalanan Emmaus ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap bersekutu adik-adik, ya kan? Meskipun kita ibadah online, kita tetap bersekutu, beribadah bersama-sama, ya kan? Saling tegur sapa, ya kan? Kita di grup, kita punya WhatsApp, ya saling bertanya kabar satu sama lain, ya. Dan kita belajar apa lagi tentang kisah ini adik-adik? Kita belajar adalah memahami firman Tuhan yang benar. Ya, ini saya gambarkan di sini adalah ada anak-anak yang membaca firman mereka, ya kan, memahami tentang firman itu dengan benar. Jadi kita tuh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari kebenaran firman Tuhan dengan apa? Dengan renungan pagi, membaca firman, baca aja, ya kan, baca aja. Satu perikop, kalau nggak bisa satu perikop, satu ayat, ya kan. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Ya, kalau kita dekat dengan firman-Nya, kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tentunya dengan firman yang baik dan benar ya adik-adik. Nah, seperti Kleopas tadi ya kan, karena dia memahami firman, akhirnya dia tahu, oh orang ini bercerita tentang Tuhan Yesus, orang ini bercerita tentang kabar baik. Nah, pemahaman Kleopas itu karena apa? Karena dia memahami firman dengan benar. Makanya ketika diajak ngobrol dengan Tuhan Yesus, dia nyambung, dia ngerti. Ternyata Tuhan ingin berbicara dengan kedua orang ini, salah satunya Kleopas itu ya. Nah, kita belajar di firman ini bukan hanya tentang firman Tuhan saja, tapi kita belajar tentang Tuhan Yesus itu hadir ternyata. Ya, dalam perjalanan tadi ya kan ada dua orang. Nah, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, salah satunya digambarkan di sini adalah Tuhan itu hadir untuk semua orang. Ya, teman-teman bisa lihat di sini itu ada orang tua, di situ ya ada orang muda, bahkan ada anak-anak. Jadi Tuhan itu selalu hadir untuk siapa? Tuhan itu selalu hadir untuk kita semua, baik yang muda, yang orang tua, baik sampai kakek nenek ya. Ya, Tuhan itu ingat, Tuhan itu selalu hadir. Ingat dalam perjalanan itu mereka berdua Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Selama kita minta apa? Nah ini yang terakhir. Selama kita rindu harus mengundang Yesus. Ya, jadi dalam tindakan apapun, perjalanan, ataupun kemana, ataupun kita melakukan sesuatu, kita harus perlu mengundang Yesus. Ya, kalau kita mengundang Yesus, yang terjadi adalah apa? Tuhan selalu beserta kita, ya kan? Jadi serindu hari ini kita bukan hanya mendengarkan kisah tentang perjalanan Emmaus, tapi kita sudah melihat bukan hanya perjalanan biasa, tetapi Tuhan rindu apa? Terus coba ulang buat kita semua ya. Yang pertama adalah janganlah tinggalkan persekutuan. Ya, ya. Tuhan rindu kita ini tetap bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan. Baik kalian ada di sana, loh di sini kita ibadah online, ya kita tetap semangat, ya kan? Jangan tinggalkan persekutuan. Kemudian Tuhan ingin apa? Kita memahami firman-Nya dengan benar ya. Kita baca itu, lihat anak-anak rindu membaca firman Tuhan hari lepas hari. Kalau kita membaca firman, akhirnya kita apa? Kita memahami firman itu dengan benar. Nah, setelah itu, karena kita memahami firman dengan benar, pastinya Yesus, Tuhan akan hadir tengah-tengah kita. Suka duka Tuhan akan hadir. Asal kita apa, adik-adik? Nah, kita harus mengundang Yesus, kita harus berdoa, ya apapun, pagi, siang, malam, mau bangun tidur sampai tidur kembali, tidur malam, kita tetap harus mengundang Yesus ya. Nah, ini kerinduan yang kita harus lakukan. Nah, kita punya ayat nas hari ini, ya. Ayat nasnya apa? Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, dia mati, tapi dia bangkit. Dia bangkit menunjukkan bahwa dia Allah, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Ya, oke. Kita mengucapkan syukur hari ini. Nah, firman Tuhan telah Lose sampaikan buat kita semua. Saya harap kita dapat melakukan 4 hal tadi ya. Jangan lupa tetap bersekutu, cari firman-Nya. Kalau kita sudah cari firman-Nya, kita menjadi pelaku firman-Nya, Tuhan akan hadir. Tapi dengan syarat apa? Kita harus dekat sama Tuhan ya, berdoa, mencari hadirat Tuhan hari lepas hari. Itu kerinduan Lose hari ini ya. Oke, kita akan sebelum menutup ibadah kita hari ini ya, ibadah online kita hari ini, Lose rindu. Nah, kita akan pujikan pujian yang mengatakan bahwa Bapa, terima kasih ya. Oke, kita pujikan bersama-sama ya. Siap? Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, oke, kita akan menutup ibadah online kita hari ini. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Satu doa yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah doa Bapa kami. Ya, semuanya tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Kalau yang nggak hafal bisa lihat di slide ya. Oke, doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, satu doa buat kalian, itu kita tetap semangat ya kan, ibadah online, kita tetap semangat dalam studi kita ya kan. Tiba waktunya nanti kita akan bertemu secara offline ya. Nah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Sampai bertemu minggu depan ya. Kita akan bertemu kembali dengan ibadah online kita. Tetap semangat adik-adik. Lose rindu, kita penuh ucapan syukur ya. Tetap ingat protokol kesehatan ya. Cuci tangan sering-sering ya. Terus pakai masker jangan lupa ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Goodbye.